di ayat yang berikutnya. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Dan jangan kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Panggilan Rasul. Ada dua makna di sini. Memanggil Rasul atau Rasul memanggil para sahabat. Sahabat memanggil Rasul atau Rasul memanggil para sahabat. Kalau sahabat memanggil Rasul, maka sahabat jangan memanggil Rasul seperti mereka memanggil teman-teman mereka. Apabila mereka memanggil teman mereka, mereka memanggil nama saja. Wahai Mu'adz, wahai Bilal. Tapi kepada Rasul mereka tak boleh begitu. Mereka mestilah menyebut wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Barulah mereka itu beradab kepada Rasul. Yang kedua, maknanya adalah Rasul memanggil mereka. Apabila Rasul memanggil mereka, maka sebagai beradab hendaklah segera menjawab panggilan Rasul. Apabila Rasul memanggil, umpamanya Rasul memanggil para sahabat untuk berkumpul di masjid umpamanya, maka mesti segera ke masjid. Jangan seperti boleh jadi apabila sesama para sahabat itu memanggil, maka boleh jadi lambat baru datang, atau mungkin juga tidak mengapa untuk tidak menjawab panggilan. Tetapi berbeda, jangan disamakan sahabat kita memanggil kita dengan Rasul memanggil kita. Dalam ayat ini pelajaran bagi para sahabat, wahai para sahabat, jangan kamu menyamakan sahabat-sahabatmu memanggil seperti Rasulullah memanggilmu. Apabila Rasulullah yang memanggilmu, maka segeralah kamu menjawab panggilan Rasul, karena ia adalah sebagai beradab kepada Rasul, dan itu adalah sebagai pembuktian keimanan kepada Allah dan Rasul. Ada satu lagi tafsiran, yaitu disebutkan juga dalam buku-buku tafsir, yaitu jangan kamu menjadikan doa ar-Rasul, kalau tadi panggilan, ada lagi tafsirannya adalah doa Rasul. Jangan kamu jadikan doa Rasul seperti doa sebahagian kamu atau sebahagian yang lain. Kalau disebut doa bermakna jangan sampai Rasul berdoa. Kalau Rasul berdoa, bagaimana doa Rasul? Makbul. Tapi kalau doa para sahabat ada jaminan akan dikabulkan. Jaminan tidak ada. Tetapi apabila doa Rasul ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu samakan doa Rasul yang ada jaminan pasti diperkenankan oleh Allah dengan doa para sahabat yang lain. Nah, ini apabila berkaitan dengan umpamanya jangan sampai Rasul mendoakan yang tidak baik, umpamanya mendoakan kecelakaan umpamanya. Jangan sampai Rasulullah mendoakan yang bisa membawa kepada bencana, kepada malapetaka. Maka jangan kamu menyamakan doa Rasul yang mustajab itu dengan doa sebahagian kamu atau sebahagian yang lain. Maka berhati-hati, jangan sampai Rasul mendoakanmu sehingga kamu menjadi celaka dan mendapat bencana. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi. Yatasallalun ini pergi meninggalkan majlis dengan perlahan-lahan dan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, biasanya tidak disadari sudah tak ada di majlis itu. Liwada di sini yaitu dengan meminta perlindungan kepada temannya. Ada juga penjelasan dari tafsir adalah ketika dia pergi itu dia minta perlindungan. Umpamanya tadi dia di tepi kawannya,
nampak oleh Rasul dari depan. Kemudian dia berangsur duduk di belakang kawannya. Itu meminta perlindungan kepada kawannya. Di belakang kawannya. Sehingga tak nampak lagi. Tiba-tiba kemudian perlahan-lahan dekat ke pintu hilang. Nah, yang seperti itu siapa yang melakukannya? Orang-orang beriman akan melakukan perbuatan yang seperti itu? Tidak. Maka ayat yang ini diterangkan oleh para ulama adalah sikap orang-orang munafik terhadap Rasul, yaitu mereka berangsur-angsur pergi meninggalkan Rasul dengan meminta perlindungan dari kawannya sehingga tidak disadari sudah tidak lagi bersama dengan Rasul. Hati-hati, jangan sampai itu berlaku. Apa sebab? Ada ancaman dari Allah Ta'ala, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu akan mendapat bencana dan siksaan yang pedih karena tidak beradab kepada Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah merasa takut orang-orang yang melanggar perintahnya, perintah Rasul, antusibahum fitnah, fitnah akan menimpa mereka, atau au yusibahum azabun alim, azab yang pedih akan menimpa mereka. Fitnah, ujian, yaitu yang membuat mereka menjadi terbeban, sengsara dan menderita. Azab yang pedih yang membuat mereka akan merasakan kesusahannya, kepedihannya, kesengsaraannya. Bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Karena balasan yang diterima itu bukan hanya balasan yang di dunia, tetapi juga balasan yang di akhirat, kecuali apabila mereka bertaubat, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, kemudian Allah berikan pengampunan dan Allah terima taubat mereka. Maka di akhirat terhindarlah dari siksaan yang pedih. Nah, setelah Allah menerangkan tentang adab kepada Rasul, Allah menerangkan tentang dirinya, yaitu dirinya lah pemilik alam semesta ini, yaitu pemilik langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis ini Allah lah yang menciptanya dan Allah lah yang menguasainya. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bermakna tidak ada satupun dari ciptaan yang ada di alam semesta ini yang luput dari kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah, termasuk manusia, termasuk orang-orang beriman yang beradab kepada Rasul, termasuk orang-orang munafik yang tidak beradab kepada Rasul. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ayat yang mulia ini, manakala kita himpun perkataan dari para mufassirun dalam berbagai macam tafsir, ada 3 makna. Semua maknanya benar. Ya, semuanya benar. Hanya saja pendapat yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar itu adalah pendapat jumhur ulama, dan itu yang paling banyak disebutkan maknanya dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, tetapi kedua tafsiran yang lain juga maknanya sahih. Mana yang pertama sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cara kalian memanggil sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, kita memanggil teman kita atau saudara kita, kita panggil namanya nggak apa-apa. Hei Aco, ini misalkan gitu kan. Seperti itu tidak menjadi masalah. Ya, bahkan kalau dalam budaya kita, budaya keindonesiaan, tentu di sana ada namanya tata krama, sopan santun gitu ya. Kalau di dalam bahasa, di dalam bangsa lain sebagian itu nggak ada. Ya, sebagian itu terkadang tidak ada mengenal panggilan-panggilan seperti itu. Ya, itu kalau
misalnya orang Inggris manggil, kadang atasannya begitu, itu langsung aja panggil namanya. Ya. Jadi bawahan kadang waktu saya ke Dubai kemarin itu ada supir, dia manggil sama bos besarnya gitu, pemilik perusahaan, dia panggil namanya saja. Dia bilang Abdul Nasir. Saya bilang ini padahal istilahnya dia ini adalah pemegang pemilik perusahaan tertinggi, ini supir, tapi dia panggil sama bosnya, panggil namanya saja itu biasa, ya biasa. Makanya sama orang, kadang orang ini juga mengatakan you itu ya kamu, mau itu dia itu adalah teman biasa atau orang tua atau bos besar, kita tetap aja you gitu kan. Tapi dalam bahasa kita ada tingkatan-tingkatannya. Ya, demikian juga ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, janganlah kamu memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan sebagian kamu pada sebagian yang lain. Maka jangan panggil hei Muhammad bin Abdullah, jangan. Tapi panggillah apa? Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya hukumnya bukan hanya pada Nabi SAW masih hidup. Juga di saat Rasulullah SAW sudah wafat. Maka oleh sebab itu, ketika kita menyebut Rasulullah, selain kita bersolawat, juga kita semestinya menyebut Rasulullah SAW itu dengan penuh penghormatan. Sebagian penulis misalnya dia mengatakan Muhammad berkata. Muhammad siapa itu? Muhammad Rasulullah. Ya, kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian itu Muhammad ketika dia mau pergi hijrah, ya dia ketemu sama Abu Bakar, ya ditemanin oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Muhammad sampai di Madinah, ini dia menceritakan seakan-akan yang diceritakan itu bukan seorang yang ia muliakan. Ini maksud daripada tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Disebutkan juga tafsirannya dalam tafsir Ibnul Jauzi, juga disebutkan dalam tafsir Adwaul Bayan oleh Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti, bahwa makna di sini la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Maksudnya katanya, janganlah kalian menyikapi panggilan Rasul seperti kalian menyikapi panggilan sebagian kalian. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kalian, memerintahkan kalian pada sesuatu, maka sikapilah dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh kepatuhan. Karena perintah Rasul, panggilan Rasulullah kepada kalian tidak sama seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lain. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita pada sesuatu, bergegaslah, tunaikanlah. Ini juga maknanya sahih. Ya. Kemudian makna yang ketiga, maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Maknanya, janganlah kamu pandang atau kamu jadikan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kalian seperti panggilan atau doa sebagian kalian atas sebagian yang lain. Maksudnya apa? Jangan pernah membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Karena apabila kalian membuat Rasulullah SAW marah dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi kalian, habis sudah, gitu. Ini makna yang ketiga, ya. Dan makna ini pun sahih, walaupun tafsir yang terakhir ini dibantah oleh Syekh Al-Amin
Syangqiti rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan zahir ayat suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu beliau juga lebih merojihkan pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kalian mengeraskan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam suara kalian sebagaimana kalian mengeraskannya sebagian suara kalian pada sebagian yang lain. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik kamar-kamar itu, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Karena saat itu datang orang-orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berteriak-teriak. Ya, malum orang datang dari pedalaman padang pasir, datang ke Madinah langsung dia berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya turun ayat yang mulia ini. Innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kalian di balik kamar-kamar itu adalah mereka, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal.